Ustadz, jika habis potong rambut, sebaiknya rambut yang sudah dipotong itu diapakan? Ditanam di tanah. Karena bagian-bagian badan kita itu dianjurkan dibalikkan balik ke tanah. Dari tanah balik ke tanah. Jadi kita ini diciptakan dari tanah, Pak Ustadz, ya. Kenapa sifatnya macam-macam? Ada yang baik itu diciptakan dari tanah yang baik. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Kalau yang tak baik itu diciptakan dari tanah sengketa. Karena kalau di salon, kadang orang salon menjual rambut sisa kita untuk rambut palsu. Oh, Allah melaknat al-mutawasilah, orang yang menyambung rambut. Rambut pendek disambung untuk buat sanggul lebar Nyonya Menir. Oleh sebab itu jangan. Kalau mau diminta rambutnya bisa. Kita minta sama tukang pangkas tuh, rambutnya saya mau bawa pulang, mau saya tanam sendiri. Ustadz, jika kita masukkan mahasiswa ke salah satu perguruan tinggi, kemudian dapat fee, satu mahasiswa 1 juta, apakah itu termasuk riba? Tidak. Masukkan, bawa mahasiswa, tapi saya baru dapat ini, baru dapat info. Kalau tahu gini udah lama saya bawa. Di mana ini kampus? Dia bawa, lalu kemudian kampus memberi hadiah. Ya tidak riba, karena tidak berpengaruh. Tapi kalau sogok, maka ar-rashi wal murtashi, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasul orang yang menyogok dan menerima sogok. Doakan saya segera hamil dan memiliki anak yang soleh dan solehah. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa untuk almarhum orang tua almarhumah dan untuk yang berhajat-hajat ini. Semua kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, istri saya lagi sakit, bisa dibilang lagi gawat, dan di saat bersamaan ibu saya minta diantar ke rumah sakit karena bapak saya lagi urgent juga, harus yang jaraknya lumayan jauh ke tempat saya. Akhirnya mereka pergi menggunakan Grab. Sekarang ortu saya sudah meninggal. Ibu saya menyalahkan saya atas kejadian ini karena dianggap anak seharusnya lebih mengutamakan bapaknya daripada istrinya. Bagaimana seharusnya saya bersikap? Yang lalu sudah tak bisa diulang lagi. Datang menghadapi orang tua, minta maaf, apapun cakap dia diam. Jangan dibalas pakai dalil, pakai ayat, pakai hadis. Diam aja. Kau anak durhaka, kenapa kau lebih sayang kepada bini? Kau anggota persatuan laki takut bini, kamu di neraka. Diam. Menghadapi orang tua itu diam. Yang kedua diam. Yang ketiga diam. Yang dilakukan. Saya merasa dizolimi oleh ibu mertua saya berusia 56 tahun akibat kebencian yang begitu dalam ke saya, sehingga beliau menceritakan kesalahan hatinya ke anak perempuannya, adik ipar saya, sehingga adik ipar saya melabrak saya dengan kata-kata kasar dan menampar saya. Karena terjadi perang mulut, saya juga membalasnya. Terjadilah perang yang akhirnya didamai. Lebih seru daripada Banser oleh mertua suami saya. Yang mau saya tanyakan, apa hukumnya bagi mertua saya yang dalam dari semua ini? Bagaimana beliau adalah mertua saya tapi hubungan saya tak pernah baik. Jadi apalagi sudah terjadi perkelahian fisik, maka buatlah rekonsiliasi nasional. Amul salam, tahun perjanjian damai, muahadah. Panggil media orang ketiga, ustadzkah, nenek mamakah, duduk bersama. Judulnya mau dibawa kemana hubungan ini, dan tak selamanya harus duduk ceramah tausiah. Panggil Dr. Mustafa Omar, minta judulnya menyambung silaturahim. Karena kalau dibawa ke hukum tak selesai. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Gitu kata orang Melayu. Menang dibawa ke pengadilan, pencemaran nama baik, kekerasan. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Kayu tetap tak baik. Apa hukum
menyicil bank konvensional tapi bunga 0%. Mana ada? Mana? Tunjukkan saya. Tak ada. Ini ngayal ini. Mana ada 0%? Bagaimana kalau lembaga pendidikan mengatasnamakan Islam tapi kenyataannya hanya demi keuntungan materi? Ini minyak, botol minyak babi, botol kecap isi minyak babi. Rumah sakit Islam, sekolah Islam, tapi mencekik leher umat Islam. Para pengusaha yang membuka sekolah hanya untuk kepentingan bisnis oriented, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhentilah, karena ini pendidikan agama Islam untuk mencerdaskan umat Islam. Bahwa ada uang pendaftaran, uang bangunan, oke, karena dia membangun, tapi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, guru dijadikan sebagai sapi perah, lalu orang tua diminta uang itu, uang ini, uang itu, uang ini, kualitas pendidikan tidak ada, maka ini perampok mengatasnamakan Islam. Nauzubillah. Kita sebagai masyarakat yang cerdas harus melihat, datang, dengar, pandang, periksa, telisik, ambil kesimpulan. Ini nampaknya bisnis aja nih, tak usah masukkan anak. Apa kelebihannya? Tipsnya Pak Ustaz, cek sekolah 5. Ada tak 5 pelajaran? Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Itu pertanyaan pertama. Ada tak 5? Ada. Oke. Kualifikasi guru-gurunya, siapa pengajarnya? Oke. 2. Ada tak akhlak anak-anak itu berubah? Kemudian Quran. 1 tahun 1 juz, 3 tahun tamat 3 juz minimal. Apa hukum susu yang dipermentasi? Di Mesir memang itulah minuman kami. Susu dipermentasi seperti yogurt, agak-agak basi dia. Itulah yang dibagi di Makkah, Madinah itu. Sabilillah, sabilillah, sabilillah. Orang kita yang tak terbiasa, waktu dapat apa kata dia? Memanglah orang Arab nih bersedekah, susu basi lah pula disedekah. Padahal itu yogurt, minuman bergizi, berkualitas. Makan daging kambing, makan sup kambing, makan soto kambing, tapi kenapa mereka tidak naik darah tinggi? Kenapa tak ada kolesterol? Itulah penawarnya, susu kambing yang dipermentasi. Itu diminum. Saya terus terang tak lalu minum, tapi dicampur dengan jus stroberi, campur dengan gula, bisa di Mesir dijual. Ini surat tilang, waktu sudah habis. Bagaimana status anak lahir dari ibu non muslim di akhirat? Mati dalam keadaan belum baligh, suci. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Setelah akil baligh, itulah yang tafsir ayat wildanum mukhalladun, anak-anak yang kekal abadi. Kenapa disebut kekal? Dia menjadi pelayan-pelayan yang membawakan makanan minuman penghuni surga. Mati dalam keadaan sudah balik, akan tapi dari sejak lahir ada kelainan mental, dia tak kenal. Ini tamu-tamu Allah. Anin naim hatta yastaiqis. Penanya tidak mencatat. Ini pena tidak mencatat ke bawah. Siapa itu? Orang tidur sampai bangun, orang gila sampai sembuh, orang anak-anak sampai akil balik, termasuk 2 di dalamnya, orang pikun dan cacat mental. Balik tapi tak akil. Maaf cakap saudara kita yang idiot. Kami punya pemuda yang sudah mapan, ingin sekali menyempurnakan agama. Mohon doa agar diberikan pasangan yang terbaik Pak Ustaz. InsyaAllah segera dia menikah, dapat jodoh yang soleh dan solehah. Saya ingin bertanya mengenai solat sunat tasbih. Ada yang mengatakan solat sunat tasbih dilakukan minimal sekali seumur hidup. Apakah ada hadis mengenai ini?
beli paket 2 giga, tulis situ somat tasbih, lo serak-serak video situ. Dalil solat sunat tasbih hadisnya sahih li ghairih, kata Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kalau kau sanggup laksanakan sekali sehari, kalau kau tak sanggup seminggu sekali, kalau tak sanggup setahun sekali, kalau tak sanggup seumur hidup sekali pun jadi solat sunat tasbih. Alhamdulillah kita di Riau ini solat sunat tasbih biasanya 5 tahun sekali, pas musim-musim pilkada banyak. Menikah wanita yang hamil di luar nikah, ini pun berserak-serak video di YouTube. Wanita yang hamil dinikahkan, sah. Mazhab Syafi'i sah nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Yang jadi masalah 4, lahir anak tak boleh pakai bin bapak, pakai bin emak. Kalau anaknya lahir laki-laki, adiknya perempuan, tak boleh anak pertama itu jadi wali bagi adik-adiknya nanti. Kalau bapak mati, anak tak dapat harta warisan. Kalau si bapak nanti sudah tua, anak ini gadis dipinang orang, si bapak tak bisa jadi wali. 4 konsekuensi dari hamil sebelum akad. Ini diketik dari rumah. Begitu tengoklah betapa seriusnya jamaah kita. Kalau sempatlah tak dibacakan, apa tak menyumpah. Udahlah diketiknya dari rumah, menunggu dari maghrib. Ustaz tu enak aja datang, terima kasih, pulang. Memang dia tidak marah, tapi Allah marah. Saya sangat sayang pada ibu saya. Dulu belum menikah saya berniat mencari calon istri yang mau tinggal bersama, karena saya ingin tetap merawat dan menjaganya. Lalu saya menemukan wanita menikah, namun setelah nikah istri saya mengingkarinya. Dia tak mau. Alasannya karena saya memberi uang, di mana uang tersebut untuk ibu saya. Apakah saya salah jika saya menafkahi ibu saya walaupun saya telah menikah? Kamu yang laki-laki kalau sebelum menikah mesti jelas MOU sama istri. Kamu harus tanya dia, you want to be a second woman? Maukah kau menjadi perempuan kedua? Lalu yang pertama siapa? I love Ahmaden. Ibumu sudah nomor 1. Tak ada mantan ibu, mantan istri ada, tapi mantan ibu tak ada. 9 bulan 10 hari kau dikandungnya. Setelah kau nikah tiba-tiba tidak kau beri dia nafkah. Oleh sebab itu istri kau beri 5 hak: makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itu hak dia. Sisanya terserah. Mau kau kasih pada makmu, mau kau nikah 3 kali lagi, itu punya engkau, hak engkau. Ibunya yang tersinggung sama saya. Ibu kan punya anak laki-laki. Ibu punya anak laki-laki kan? Apa mau nanti anak laki-laki ibu menikah dia pentingkan bininya, lalu dia campakkan ibu? Durhaka pada orang tua 2 kali dia kena. Di akhirat dapat, di dunia dapat. Kalau ada orang pezina di dunia hidupnya senang, di akhirat dia kena. Tapi orang durhaka 2 kali dia kena. Maka jangan pernah durhaka sama orang tua. Kau muliakan ibumu seperti raja, maka rezekimu akan mengalir macam rezeki raja. Bukan hadis Nabi. Orang ngirim saya di blog WA. Tak tahu dah dari mana dapatnya. Tapi Cina-Cina itu saya tengok. Pergi saya ceramah ke Malaysia, duduk mereka di mall, dibawanya maknya yang tua-tua sampai rambutnya pun tak ada lagi. Tak berbulu kepala maknya itu. Disuapnya di mall, saya tengok kepala langsung. Ayah, cincai-cincai lah. Ternyata orang Cina ini yakin bahwa menjaga orang tua itu hoki. Kalau mau rezeki melimpah ruah, muliakan emak. Yang belum memuliakan emak, kau cari kain yang paling mahal, kau belikan untuk baju. Kau belikan yang mampu kita, yang pulang ngutang-ngutang gara-gara itu.
Apakah benar dalilnya jika istri pergi? Ada seorang menyarankan saya setelah menikah saya harus tinggal berdua saja dengan istri saya, hanya memikirkan istri saya. Ini tak betul nih orang. Apakah benar dalilnya jika istri pergi meninggalkan rumah tanpa izin maka dikategorikan nusyuz? Ya, selangkah istri keluar dari rumah maka laknat Allah untuk dia. Saya pernah baca tulisan istri yang nusyuz kehilangan hak nafkah dari suaminya. Apa betul begitu Pak Ustaz? Betul. Maka jangan nusyuz. Kalau suamimu tak betul, kau mengadu kepada wali, ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Mengadu. Wali itu yang akan menuntut haknya. Jangan kau tinggalkan rumah. Karena kau tinggalkan rumah, dua-dua tak dapat. Hak tak dapat, durhaka. Silap-silap dia nikah pula sekali lagi. Lapeh kijang karimbu. Ustaz, apakah sampai sedekah istighfar untuk orang tua yang sudah meninggal? Ya. Dalilnya mana? Tasbih pelepah korma sampai. Kata Imam Nawawi, sedangkan tasbih pelepah korma yang dicucukkan sampai, apalagi amalan-amalan. Anak yang berzikir automatically sampai ke orang tua. Anak ibu hafal Quran, sehari mengulang hafalan 2 juz, langsung sampai ke orang tua tanpa dia sebut ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan. Kalau saya perlu saya ucapkan untuk almarhum Haji Muhammad Jamil Simbolon, almarhumah Hajah Fatimah, karena saya. Tapi kalau anak kandung, segala amal anak langsung mengalir. Beruntung bertuah ibu bapak yang punya anak hafal Quran soleh, mengalir. Setiap saya berceramah mengalir kepada orang tua saya. Itu dia. Apakah ada tanda-tanda kecenderungan jodoh kita akan sampai? Saya termasuk lama menikah, umur 34 tahun saya mau. Tapi bukan karena saya menunda-nunda. Adik saya sudah nikah, saya anak pertama. Mak saya sudah tua, 70 tahun. Jadi pertimbangan saya banyak, berbakti pada orang tua. Jadi kalau ada nanti orang nanya, kenapa Ustaz semakin lama menikah? Bukan saya pilih-pilih, saya lebih mengedepankan orang tua. Jadi waktu itu banyaklah orang tanya-tanya. Saya tanya, Pak, apa tanda perempuan itu jodoh kita? Katanya asal nampak kita dia bergetar hati kita. Jadi asal nampak saya bergetar. Asal nampak ini cakap tak betul. Banyak orang ini membuat-buat cakap. Nanti kalau nampak bergetar, tak betul. Asal nampak saya siapa? Aja nampak saya bergetar. Jadi tak usah terlalu percaya kepada intuisi-intuisi. Pokoknya kau nampak dia baik, misalnya balik dari sini nanti, kau nyari-nyari sendal, nampak ada satu yang baik. Nah kau tanya dia, itu siapa tu? Bapak, kenal bapak sama itu? Anakku tu kan? Tanya dia, sukunya apa? Suku bapaknya apa? Jawa. Bawa Ustaz Muhammadun. Assalamualaikum, pripun kabari? Wis pirang-pirang dina teko kene ya. Insyaallah lunak hati dia. Bagaimana tips mengendalikan hati yang selalu merasa kosong? Kau isi dengan ibadah. Banyak pengajian. Besok salat subuh berjamaah, berisi dia. Salat duha, berisi dia. Salat zuhur berjamaah, berisi. Dengarkan kultum di Masjid Ar-Rahman, berisi. Terus dicas dia, jangan sampai dia kosong. Bagaimana cara meyakinkan hati bahwa seseorang itu jodoh kita? Antum terlalu banyak berteori. Asal dapat baik dia pinang jadi. Dah, kenapa banyak teori? Tunjukkan saya semuanya, mana orang? Biar saya pinang. Cuman kalau saya yang antum bawa, antum siap-siap tak jadi. Saya orang yang langsung ya, Pak, ini jamaah saya mau minang anak bapak. Kalau bapak mau terima, kalau tidak cepat, biar cepat kami pulang. Saya langsung aja. Maka kalau mau ngajak saya, resikonya besar.
Tapi kalau bawa Ustaz Mustafa tuh, makanya Ustaz Hasbullah yang dibawanya Ustaz Mustafa, tak mau dia bawa saya. Kalau saya langsung aja. Ini jamaah Pak, suka dia mana Bapak, kami mau minum. Bapak terima apa tidak? Saya istikharah, tak ada seorang langsung itu. Ragu Bapak sama kami? To the point aja. Apakah bid'ah jika mengangkat imam masjid menurut suku? Masalahnya di kampung saya imam itu harus dari suku tertentu, tidak memberikan kesempatan kepada suku lain. Bagus. Kalau antum pergi ke Kuntu, itu sudah pembagian, itu keturunan dari Syekh Burhanuddin. Jadi suku itu memikirkan anaknya untuk sekolah agama. Misalnya saya keturunan Syekh Burhanuddin, tentu anak saya akan dikirim ke Mesir, karena cikal bakal akan jadi imam. Jadi dia bagus positifnya, suku Domo akan jadi imam, maka dia mendidik anaknya, anakku mesti bisa baca kitab karena suku kami jadi imam. Begitu memahaminya, bukan diangkat karena sukunya. Bongak dia akan jadi imam. Ijazah Nasrullah mana bisa jadi imam? Jadi dia diangkat, itu tradisi nenek moyang kita dulu, baik itu. Suku kamu khusus untuk jadi imam. Itulah terus menurun. Bukan sukunya itu membuat dia jadi imam. Mesti dipahami dengan baik. Suku ini bertanggung jawab menjadi imam. Itu. Jadi jangan salahkan nenek moyang kita yang masih ada suku di daerah Kampar Kiri. Itu ada beberapa suku yang bertanggung jawab untuk menjadi imam, menjadi khatib. Mohon doa supaya kami lulus ujian munaqasyah, insyaallah. Lulus munaqasyah, sembuh dari penyakit, mau menikah, insyaallah. Tak habis-habis kertasnya. Apa boleh membakar kemenyan sebelum berdoa? Kalau ngaji sama Habib memang dibakar terus berasap. Ngaji sama Habib Umar bin Hafiz waktu di Hotel Crown terus. Ngaji sama waktu khatam Sunan Tirmizi di Kairo terus, tak berhenti. Ada satu orang khusus tukang bakar. Harum semerbak. Kalau tujuannya untuk memperharum, tapi kalau tujuannya menyampaikan doa ke alam arwana dengan perentaraan asap, itu tak betul. Nah, kalau ada orang baca menyan, tanya dia, kau bakar menyan ini untuk pengharum ruangan atau untuk mengantarkan doa ke alam arwana? Tanya dia baik. Apa boleh membayar mata kuliah yang tak lulus dengan 1.000 per mata kuliah dan dibayar dengan uang itu mata kuliah yang bersangkutan? Ini dosen mau cari duit aja. Laporkan ke rektor. Kalau ada dosen UIN begini, lapor ke saya, biar saya lapor ke Pak Munzir. Mana orangnya? Biar saya lapor ke Pak Munzir. Tak diluluskannya, tak lulus. Tolonglah Pak, kami mau lulus. Oke, saya buat ujian ulangan. Wanipir. Ini dosen hantu ini. Harus diperbaiki, merusak intelektual. Kok bisa dia lulus jadi dosen? Apa kiat-kiat agar kita bisa menikmati sholat tahajud? Bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Di setel jam. Pokoknya sebelum tidur saya harus sholat witir. Antum tanamkan itu. Secapek apapun antum, ambil wudhu, sholat witir. Kalau antum tidur wudhu, mudah bangun malam. Coba nanti balik dari sini, wudhu dulu, baru tidur. Tegur diri sendiri. Abdul Somad, kau yang ceramah, kenapa kau tak buat? Pandai bercakap aja, kau masuk neraka jahanam kau nanti. Abdul Somad, dia bercakap aja, speak aja tu dia. Ambil wudhu, witir, habis itu niat bangun malam. Nanti bangun malam tahajud. Terus Umar bin Khattab mengitab diri, menegur diri. Saya juga mohon doa agar supaya skripsi saya lancar, Pak Ustaz. Nanti kita doa skripsi.
Ustadz, saya mau tanya, bagaimana cara menghindar dari ilmu santet? Nanti mau tidur malam, wudu, habis wudu salat witir, habis salat witir baca Fatihah sekali, Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat dari lillahi mahfiz, Qul huwallah 3 kali, Qul bil falaq sekali, Qul bin nas sekali, tiup ke tapak tangan, ke muka, ke kepala, bacakan ke air, diminum. Bacakan ke wudhu, kan besok mandikan besok pagi. Sisanya tak boleh dibiarkan untuk basuh cebok, karena air itu sudah suci, tak boleh. Berdosakah seorang tidak menggosok gigi karena banyak orang terganggu bau napas? Innal malaikata tata'adza, malaikat terganggu dengan bau mulut. Malaikat terganggu, apalagi orang. Apa hukumnya solat subuh tak pakai kunut? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang tak pakai kunut Hanafi, Hambali. Tapi yang pakai kunut Maliki, Syafi'i. Tadi subuh saya diminta jadi imam di masjid di pantai Makassar. Saya pakai kunut, saya tak mau maju, ditolaknya maju, saya pakai kunut. Kalau saya jadi imam saya pakai kunut, tapi kalau saya jadi makmum saya ikut imam. Saya dari Padang, saya ingin nikah dengan orang Betawi. Orang Betawi, adat kami berbeda. Tak apa, nikah dengan iltaribu tasihu, nikah kamu dengan orang asing maka kamu akan sehat. Kalau bisa nikah jangan yang terlalu dekat kerabat-kerabat, karena gennya masih dekat. Nikah dengan orang Jawa, nikah sama orang Batak, orang Sunda nikah sama orang Minangkabau, orang Banjar nikah sama orang Bugis. Bagus, nasional. Ustadz, bagaimana hukumnya memakai Sayyidina untuk Nabi Ibrahim? Ya, Nabi-Nabi, sahabat Nabi pakai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Dia pemimpin kita, pemimpin. Nabi-Nabi itu kan pemimpin kita. Sayyidi itunya pemimpin. Bagaimana menanggapi adab yang dianut orang tua seperti adik melangkahi kakaknya menikah? Adik saya melangkahi saya, bang, aku mau nikah nih, aku tunggu kau balik atau aku nikah? Kau nikah aja, terus aku tunggu aku balik. Anaknya udah SD kelas 5, anak saya baru 5 tahun. Kau nikah dulu, aku balik belum tentu juga nikah, kau nikah aja dulu. Bagaimana jika harta wasiat ke masjid tapi ada saudara yang membutuhkan? Apa yang perlu dilakukan? Harta wasiat tak boleh diganggu-gugat, tidak boleh dipakai, tak boleh diwariskan, tak boleh dipinjamkan. Serahkan semua ke masjid, serahkan semua wasiat, barulah dibagi. Mimba diwasiatin, keluarkan wasiat. Mimba diwasiatin yusibi audain, bayarkan hutang. Bagaimana membantah anggapan Rasul penyuka anak kecil sehingga menikahi Siti Aisyah? Ini rumah saya, ini rumah tetangga saya. Tetangga saya ini tamat SD nikah. Kapan kejadiannya? Setelah sekarang. Tamat SD nikah di Jawa itu biasa. Jangan mengkaji Rasul dengan otak bekudis, orientalis. Dalam kepalanya sudah ada duluan bahwa Nabi pedofil, maka dilengkapkannya itu cerita untuk melegitimasi. Lihat kultur budaya setempat. Nikah tamat SD di Jawa itu biasa. Ada sahabat Nabi namanya Amr bin As. Amr bin As, dia punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Beda umur antara dia dengan anaknya 11 tahun. Kalau beda ayah dengan anak 11, berarti umur dia nikah berapa? 10. Istrinya lebih kecil daripada itu. Perempuan haid umur 9 tahun. Maka pelajari ilmu sosiologi, antropologi. Anak-anak
Islam yang belajar sosiologi, antropologi, bagus. Kalian kaji bagaimana tradisi orang Arab menikah di zaman itu, supaya menolak tuduhan Nabi Muhammad pedofil. Anak kecil menikah zaman itu biasa. Pak Ustadz, apa nutrisi supaya anak menjadi hafizah? Karena profesi saya marketing otomotif. Apakah riba menerima komisi refund dari perusahaan leasing? Ya, jangan bersentuhan dengan leasing. Kau masukkan riba ke mulut anakmu, tertutup otak kepalanya untuk menghafal ayat-ayat hadis-hadis Nabi. Apa nutrisinya? Haba sauda, madu. Itu yang ada dalam hadis Nabi. Dalam Quran madu, dalam hadis Nabi haba sauda. Bagaimana cara doa kita kepada Allah agar dapat pasangan dengan yang kita inginkan? Sebut nama dia. Ya Allah, aku ingin nikah sama si fulan, tapi kalau ada yang lebih baik daripada dia tak apa-apa juga. Minta. Kau bukakan pintu hatinya ya Allah. Minta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Boleh doa sebut nama ya. Nabi doa sebut nama. Allahumma aizal Islam bi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan dua Umar. Itu boleh disebut nama. Kuatkan Islam dengan dua Umar. Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Lahab Abdul Uzza. Umar bin Hisham Abu Jahal. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan dua orang ini. Itu boleh kita menunjuk dua orang. Kuatkan aku dengan dua orang ini ya Allah. Janganlah minta dua sekaligus pula. Satu-satu dulu. Bagaimana jika kita jadi imam tapi kita tak khusyuk sampai akhir, padahal sudah berusaha khusyuk? Kita berusaha saja. Kita usaha siapkan cawannya, khusyuknya datang dari Allah. Wudu khusyuk, jangan ngobrol. Masuk dalam masjid jangan bunyi-bunyi tangan. Pahami isi bacaan doa. Siapkan cawannya, masalah airnya Allah yang lebih. Bisa jadi bapak lebih khusyuk daripada saya, karena cawannya sama, yang ngasih itu Allah. Khusyuk itu sama macam tangan. Ada yang khusyuknya begini panjang, ada yang khusyuknya pendek. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap kita agar tidak melawan kedua orang tua pada saat kita sedang ada masalah di lingkungan sekitar kita maupun di kampus? Pokoknya antum pakai aja jurus saya, diam. Mulut antum itu diam. Diam aja. Insya Allah tak melawan antum. Kalau antum tak percaya jurus saya ini pakai, karena saya sudah pakai, sudah lama saya pakai. Diam. Apapun itu diam. Muak betul, ambil airport. Ya. Jangan antum berkata-kata. Sekali antum berkata, di situ setan masuk. Bagaimana cara agar dalam hati kita menghilangkan sifat sombong, hasad? Menghilangkan sombong, balik dari sini, pindah malam ini, besok baru bisa. Besok antum pergi ke kampus, antum pergi ke WC, antum gosok WC. Hei aku yang sombong, inilah tempat lubang ciri sampai kamu. Untuk menghilangkan sombong. Tapi ilmu ini harus praktek. Coba besok langsung hilang sombong itu. Kalau tak percaya besok antum buat. Kalau tak hilang sombong antum, SMS saya, biar saya kasih WC yang lebih buruk daripada itu. Bagaimana cara kembali khusyuk saat sholat ketika menghayal? Suaranya kuatkan sampai dengar telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukhari. Ini kan agak-agak lari dia. Wajjahtu wajhiya alladzi fatara. Agak-agak lari dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak lari dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami'allahu liman. Macam nyetir juga, macam agak-agak lari naik. Jangan antum lari naik ke ini masuk pula. Berdoa semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan, kekuatan, bertambah makan yang banyak ya Ustaz. Bagaimana saya menghadapi orang tua yang memaksa saya menikah
nikah dengan laki-laki dalam satu aliran, di mana aliran ini sudah dipatwakan sesat oleh MUI. Sampaikan ke dia, ya ini calon yang ayah kasih ini sesat ini ya. Aku ikut itu, ayah pun sesat juga ya. Aku tak mau sesat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khaliq. Tapi jauh dari lubuk hati saya tak sampai hati untuk melawan orang tua. Bukan melawan, ini yang perlu diluruskan. Meluruskan bukan melawan. Masa meluruskan orang tua melawan? Ada orang tua minum kamput, ya janganlah minum kamput. Kau melawannya? Dia tak bisa membedakan mana melawan, mana meluruskan. Ini kan parah. Apakah saya harus nikah di luar restu orang tua? Bukan begitu. Itu orang tua itu diluruskan dulu. Sahabat Nabi ada tak mau makan, aku tidak mau makan sebelum kau tinggalkan agama Muhammad. Apa kata dia? Wallahi, demi Allah ya ummi, law kanat mi'atu nafsin, seandainya kau punya 100 nyawa, keluar nyawamu satu-satu, tak akan kutinggalkan agama Muhammad. Itu saat itu bukan melawan, dia mau meluruskan. Keluar nyawa kau satu-satu, aku tak akan tinggalkan. Oh, pucat dia, makan dia langsung. Makan dia langsung. Itu mop-mopan aja itu. Bagaimana memberikan pendidikan anak istri dikarenakan sangat sibuk. Ini saya ulang ceritanya. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ingat baik-baik ceritanya supaya jangan diulang-ulang balik. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi punya anak namanya Syekh Sami. Syekh juga, Syekh Dr. Sami. Apa kata Syekh Dr. Sami? Aku tidak pernah melihat ayahku tidur sama emak sampai aku heran kok aku bisa jadi. Saking sibuknya Syekh Mutawalli mau ngajar, menulis tafsir. Saya tak ada nulis tafsir. Sampai aku heran kok bisa kami ada. Saking kan sibuknya. Jadi bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Ini yang mesti antum pahami dengan baik. Masalah hubungan keluarga itu kuantitas, kualitas. Kualitasnya itu yang perlu dipahami. Ada saya baca buku fungsi hadis ke Al-Quran, salah satunya membuat hukum yang tidak ada dalam Quran. Apakah Al-Quran tidak lengkap? Al-Quran itu lengkap secara global. Quran ini lengkap Pak Ustaz, lengkap secara global. Tapi detailnya apa ada sholat zuhur 4 rakaat, kalau musafir 2 rakaat, mana ada? Apa ada bacaan tasyahud dalam Quran? Jangan katakan Quran tidak lengkap. Quran lengkap secara global, tapi secara detail hadis Nabi. Pahami dengan baik. Apakah ada khilafiyah makan minum berdiri? Ya, makan minum berdiri itu ada 2 hadis. Hadis yang pertama, faman nasiya falyastaqi, siapa yang lupa muntahkanlah. Tapi Nabi minum berdiri, minum air Zam-Zam, maka berdasarkan itu makruh minum berdiri. Tapi Syekh Al-Habib Ali Al-Jifri, waktu dia sedang tegak, Syekh Ali Al-Jifri murid Habib Muhammad, murid Habib Umar bin Hafiz, diberi orang minum waktu dia sedang berdiri, jongkok dia, jongkok dia. Saya sikit aja minum tuh, bukan mau minum saya. Kalau mau saya minum dari. Saya mau kasih contoh. Itu menunjukkan bahwa minum jongkok itu afdal, utama. Salat Jumat diwajibkan untuk laki-laki. Di Mekah perempuan juga salat Jumat. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Uan yang salat Jumat maka gugur salat zuhurnya. Dijawab aja perempuan salat Jumat, tak perlu lagi dia salat zuhur, karena salat Jumat pengganti zuhur. Saya pernah salat di musola bandara, mau berangkat ke Mekah waktu saya umroh. Waktu salat imam kami sedang salat, HP-nya berbunyi, langsung dia tengok. Setelah dia tengok HP-nya, dimasukkannya lagi dalam kantong. Dia melanjutkan lagi. Orang Arab dia tak bisa diikut. Jangan ikut orang Arab.
yang diikut itu dalil. Orang Arab itu tak semuanya macam Nabi Muhammad, banyak juga Abu Jahal, Abu Lahab di situ. Balik dari Makkah sekolah, balik dari Makkah solatnya gini. Kau balik dari Makkah kenapa gitu? Aku tengok di Makkah banyak orang solat gini. Jahil, jahil. Menengok itu dalil, jangan tengok orang Arab. Waktu itu saya pernah dalam ceramah Ustadz di Instagram. Ustadz mengatakan uang dengan uang riba, tapi uang dengan barang tidak riba. Uang dengan barang yang tidak riba itu yang seperti apa? Saya beli mobil kamu 200 juta, saya cicil. Itu uang dengan barang kan? Tidak riba. Mencicilnya sampai setahun itu tak riba. Mana dalilnya? Ini ketahuan tidak buka Somat Moroko blogspot.com. Udah bolak-balik saya kasih tahu, tulislah Somat Moroko kredit enter. Tengok tulisannya di situ. Hadisnya Sahih Bukhari. Barira, nama budak ini Barira, dibelinya Barira 9 tahun dicicil. Barira dicicil 9 tahun kredit, tidak riba. Baca baik. Marah Ustaz, tak marah, biar masuk ke pangkal telinga. Ini jauh nih dari Makassar. Apa karya? Apa kareba? Tak pernah saya ceramah pakai baju batik. Topi Makassar. Coto Makassar. Adakah amalan-amalan yang dilakukan supaya segera melunasi utang? Selain doa sedekah, kami takut kami meninggal sebelum lunas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jauhkan aku dari hammi susah hati, wal hazan kesulitan, wal ajzi lemah, wal kasal malas, wal jubni pengecut, wal bukhl bakhil, wa dhala'id daini dililit utang, wa ghalabatir rijal dikuasai orang lain. Itu diajarkan Nabi pada orang lilit utang. Benarkah rezeki suami adalah rezeki istri dan anak, sedangkan rezeki istri adalah tunggal istri saja? Ini laki-laki menikah sama perempuan. Si perempuan punya kebun sawit 2 hektar, si laki-laki punya kebun sawit 2 hektar. Di dalam 2 hektar suami itu ada hak istri dan anak, tapi dalam 2 hektar punya si istri tidak ada hak suami dan anak. Itu maksudnya.